Budi Jayaputra. Ya Bapak Ibu jamaah sekalian, apabila nanti ada disampaikan setelah beliau selesai menyampaikan materinya, ya kepada Ustadz Budi Jayaputra kami persilakan. Falyatafadhal masykur. Baik Bapak Ibu, biar suaranya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita diberi rezeki yang luar biasa, yaitu hujan. Alhamdulillah dengan hujan itu Jogja menjadi lebih adem, lebih tenang, ya, tidak panas, dan hebatnya lagi Bapak Ibu masih tetap semangat untuk hadir di tempat ini. Sudah makan bakso semua belum? Alhamdulillah. Dingin-dingin dapat anget ya. Iya, alhamdulillah. Tadi saya datang ke sini jam 7 kurang 5. Ya ternyata belum ada yang datang. Karena apa? Karena hujan. Ya, tidak masalah. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Nah, kita ini mulainya sudah sedikit terlambat, tapi kita selesainya harus tepat waktu. Setuju? Sekarang ini jam 7.48, artinya tinggal 12 menit lagi. Ya, tinggal 12 menit lagi. Nah, maka mohon ini untuk betul-betul diperhatikan. Dalam 12 menit materi tersampaikan. Tema kita itu tentang musibah dalam pandangan Islam. Ya, sekarang ini kita lagi banyak berita yang kita dengar bagaimana saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sedang mengalami musibah banjir, tanah longsor, ya, dan lain sebagainya. Jogja itu termasuk provinsi berpengalaman. Kita pernah gempa Jogja. Pas saya tinggal di kota Jogja tahun 2006. Lalu saya pindah setelah itu ke Kaliurang. 2010 kena Merapi. Jadi saya dua-duanya mengalami lari-lari semua. Ya, kalau di Jogja larinya bingung mau kemana. Ya, semua orang menyarankan ke alun-alun utara. Ya, sekarang alun utara udah dipagar tuh, udah nggak bisa lagi lari ke sana. Waktu Merapi kita lari-lari juga, sehingga yang kelihatan cuma matanya, yang lainnya hitam semua. Tapi bukan berarti kita mau diuji lagi kan Bu, Pak? Mau gempa lagi? Ya. Oke, baik, alhamdulillah kita sehat-sehat semua. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya agak kurang sehat ya karena aktivitas yang banyak. Doakan semoga bisa terus beraktivitas yang bermanfaat. Nah, di dalam Islam itu memandang segala sesuatu itu mesti positif. Selain positif mesti jujur. Maka dikatakan di dalam Al-Quran itu salah satu ayatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibah
tim bima kasabat aidikum. Dan apapun musibah yang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Jadi apa yang kita dapatkan itu yang perbuatan kita sendiri, bukan perbuatan tetangga. Halo? Ya seperti saya ini badannya nggak sehat, masa nyalakan cuaca? Ya, masa nyalakan istri? Ya enggak, hasil perbuatan kita sendiri. Oh iya, kemarin saya 2 hari yang lalu Jogja ini panas. Saya itu keluar pas panas-panasnya, kurang minum, tidurnya juga kurang banyak. Wajar. Nah itu akan menenangkan Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan dapat musibah, misalnya suaminya lagi suka sama janda, yang disalahin bapaknya, disalahin jandanya, itu tidak menenangkan. Halo? Saudara yang merasakan? Musibah bukan itu? Musibah. Jadi kita introspeksi. Oh, kata Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30 itu, akibat perbuatan kita sendiri. Coba ngaca, bandingkan foto waktu gadis dengan sekarang. Halo? Coba inget-inget dulu waktu awal-awal nikah ngomongnya lembut apa kasar. Monggo Pak diunjuk. Enak banget tuh. Sekarang gimana ngomongnya? Oh mana gawe dewe. Sedangkan janda sebelah, ada apa Thomas? Halo? Maka dari ayat ini kita harus introspeksi. Apapun yang menimpa kita berdasarkan musibah itu mesti karena kita juga, bukan karena orang lain. Ini diam semua tersinggung atau gimana nih? Nah, gitu tuh. Apapun, mau tentang anak, tentang suami, tentang istri, ya, dan yang lainnya termasuk bencana alam, kita harus koreksi. Kata Allah, hasil perbuatanmu sendiri, bukan karena orang lain. Kalau seperti itu, kita tenang, gak sibuk mikirin orang. Mikirin apa? Solusinya. Nah, saya hari ini habis di sini nanti ada acara di PP Muhammadiyah, ada rapat pleno tadi sampai jam 6. Tapi lihat kondisi saya kayak gini, nanti di ruangan ber-AC, nggak mungkin minta matikan AC. Ya sudah, saya nanti izin untuk tidak hadir. Itu solusi. Dimanfaatkan apa? Untuk istirahat. Jadi yang dipikirkan solusi, bukan nyalain orang. Paham? 6 menit lagi. Yang penting masuk kan? Kita lanjutkan. Di ayat yang lain, surat Ar-Rum ayat 41, kata Allah, Zoharul fasad, telah tampak kerusakan fil bari wal bahri, ya, di daratan maupun di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydinas. Semua karena perbuatan tangan manusia. Jadi Allah tuh nggak zolim kepada kita. Kalau ada kerusakan di daratan, di lautan, itu mesti karena manusia sendiri. Karena Allah tuh menciptakan bumi ini sudah selesai, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan kemampuannya dan kemanfaatannya. Kalau ada kerusakan, mesti penghuninya. Iya, mesti penghuninya yang bernama manusia. Nggak mungkin monyet, nggak mungkin ular, mesti manusia. Maka ketika terjadi bencana alam, coba introspeksi lagi. Banjir ini kenapa? Salurannya mampet. Mampet karena apa? Karena sampah. Yang buang siapa? Manusia. Iya kan? Banjir. Iya kan? Longsor. Yang buat siapa? Manusia sendiri. Bukan Allah, bukan selain manusia. Maka di sini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Ya, setelah introspeksi, maka kita lakukan pembenahan. Ya, pembenahan. Nah, selain itu kita juga dikasih kabar oleh Allah, ya.
bahwa apa yang menimpa kita itu sebenarnya sudah menjadi takdir juga. Dalam surah Al-Baqarah 155, walanabluwannakum min syai'in minal khaufi wal bisain minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, Pak, sungguh kami itu akan memberikan ujian. Ya, ujian bisain dengan sesuatu minal khaufi wal ju', dengan sedikit rasa khawatir dan rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, dari harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi kita tuh mesti ada yang diuji. Buktinya Pak, bukan kita pelakunya, tapi kita yang kena. Betul? Iya. Bukan kita pelakunya, tapi kita yang kena. Ya, kadang-kadang itu di rumah kita asik-asik duduk, bapaknya pulang, "Assalamualaikum." Ngageti. Ada apa tuh Pak? Ngageti. Bapaknya langsung nguring-nguring, marah-marah. Padahal ternyata punya masalah di kantor. Tapi karena nggak diselesaikan di kantor, dibawa ke rumah. Jenengan juga Bu, ya kan, tersinggung dengan tetangganya di pengajian, tersinggung dengan tetangganya di arisan, di rumah bisa suami dan anak yang kena. Bu, mas apa? Nggak usah nanya. Nah itu tuh, ya. Padahal tuh bukan kita pelakunya, tapi bisa saja karena itu ujian. Yang nebang pohon siapa? Yang kena longsor siapa? Yang buang sampah siapa? Yang banjir siapa? Itu yang disebut ujian. Loh, kita bukan pelakunya kok, malah kita yang kena akibatnya. Itu yang namanya ujian. Sehingga apa? Kita khawatir, ya, kita kelaparan, kita kehilangan harta, bahkan jiwa, ya, dan buah-buahan. Itu yang terjadi. Tapi Allah kasih kabar, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Nah, jadi musibah itu sebenarnya bisa jadi itu karena perbuatan kita, bisa jadi perbuatan orang, tapi itu jadi ujian bagi kita. Tinggal apa resepnya? Wa basyiris sabirin. Sabar. Iya, sabar. Kenapa? Mesti itu akan berlalu. Jadi satu kalimat yang harus kita pegang Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, satu kalimat, semua ini pasti berlalu. Tidak akan ajak di situ-situ saja. Nah, jadi kalau kita punya masalah, sabar, selesaikan, yakin ini akan apa? Berlalu. Anak yang susah diatur, sabar, doakan, pasti akan berlalu. Suami yang agak sedikit nakal, sabar, doakan, akan berlalu. Suami merasakan istrinya centil, sabar, ini akan berlalu. 1 menit lagi. Rasulullah SAW lalu menjelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang Muslim itu ditimpa kelelahan, rasa sakit, kemudian kesusahan ataupun kesedihan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dengan apa yang dia rasakan itu. Apa yang dihapus? Dosa-dosanya. Maka ketika kita itu sabar menghadapi musibah, apa yang akan kita dapatkan? Dihapuskannya dosa. Maka saya ketika kok rasa badan gak enak, oh ini menghapus dosa. Oh emang Ustaz ada dosa? Bisa jadi yang saya tidak tahu, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka ketika musibah menimpa seorang muslim, yang harus dia pikirkan, ya ini akan menghapus dosa. Gak usah uring-uringan, gak usah banyak mengeluh, apalagi update status, halo guys rumahku banjir. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan menjadi keluh kesah, karena semua mesti
berlalu. Kalau kita sabar akan menjadi penghapus dosa. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu kita lakukan juga. Ya, kata Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Ketika ada musibah, apa yang dilakukan seorang muslim yang lainnya? Membantu. Karena orang mukmin yang satu dengan yang lainnya kal bunyan, seperti satu bangunan atau satu tubuh. Yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, saling membantu. Kalau satu sakit, maka yang lain merasakan sakit, lalu beramai-ramai untuk memberikan obatnya supaya sehat, supaya kembali seperti semula. Maka kita selaku seorang muslim ini, ketika ada saudaranya yang kena musibah, segeralah membantu. Ya, semampunya. Kata semampunya itu adalah mengeksplorasi, mengeluarkan semua apa yang bisa dia lakukan. Bisa bantu dengan harta. Bisa bantu dengan tenaga, bantu tenaga. Bisa bantu dengan doa, bantu dengan doa. Nggak bisa doa, bantu menyebarkan flyer penggalangan dana. Itu begitu. Jadi harus ada semampunya itu, ya. Jadi jangan kita hanya cuma mendengarkan, melihat dan bercerita. Jadi silakan. Saya itu semua mahasiswa yang kuliah sama saya wajibkan nyumbang. Nah, wajib saya bilang. Hukumnya fardu ain. Kami saudara-saudara kita. Kok fardu ain Ustadz? Siapa lagi akan menolong mereka kalau bukan kita? Tidak usah mikir dia kelompok siapa. Yang jelas dia adalah penghuni bumi dan dia manusia. Kalau mahasiswa ngumpulin itu. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah Muhammadiyah, Bapak Ibu, ya, termasuk yang terdepan kalau terkait dengan bencana alam itu. Ya, dengan jaringan Lajismu, dengan jaringan MDMC, dengan jaringan PDM, PECM, PRM, ya, wilayah, semuanya dengan cepat untuk bisa sampai ke sana. Terakhir kemarin tanggal 10, Lajismu itu sudah mengumpulkan dana 15 miliar. 15 miliar. Ya. Nah, maka ini terus akan mengadakan penggalangan dana. Itu belum dihitung yang instruksi dari PP supaya masjid-masjid Muhammadiyah, ya, infak Jumatnya diserahkan untuk bencana alam. Itu belum masuk. Nah, ini bukti Muhammadiyah itu pengikutnya Nabi Muhammad. Ada orang yang kena musibah, ada orang yang kesusahan, kalbunyan, seperti bangunan, seperti tubuh yang satu sakit merasakan juga. Jadi ketika ditimpa musibah, kalau itu bukan perilaku kita, maka itu adalah ujian. Kalau itu perilaku kita, itu adalah apa? Sebagai peringatan. Kata Imam Ghazali, Masya Allah, Imam Ghazali itu mengingatkan kita. Apa kata Imam Ghazali? Sesungguhnya kerusakan terjadi itu karena kerusakan hati manusia. Karena rusak hatinya, dia tidak memikirkan dampak negatifnya. Apakah bisa membuat bencana bagi orang di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, ayo kita semua menjadi pribadi-pribadi yang baik sebagai pengikut-pengikut Nabi Muhammad, baik dari tingkat ranting, cabang, PDM, PWM dan seterusnya, simpatisan semuanya. Kita berpikir bagaimana supaya bencana itu tidak menimpa kita. Baik, sudah habis, sudah lebih 5 menit sesuai dengan kontrak tadi, ya. Mulai boleh terlambat, selesai tepat waktu. Semoga kita tidak tertimpa musibah dan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bahagia. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Budi Jaya Putra STI NH, beliau anggota Majelis Taklim dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya Bapak Ibu jamaah sekalian,
Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih ada yang penasaran atau mungkin durasinya terlalu pendek walaupun sudah melewati pukul 8. Moga kami silakan apabila ada. Oh, ada aja, moga Bapak. Terima kasih, saya Pak Zen. Terima kasih. Saya Pak Zen, ranting Kalicatur. Ada istilah cobaan, ujian, musibah, satu lagi apa ya, saya lupa, yang pokoknya mirip-mirip. Kira-kira ada perbedaannya enggak? Yang kedua, kita kan ada juga yang dikasih kekayaan, itu katanya juga musibah. Masih Teguran daas. Ya, memang istilah-istilah itu banyak banget di Indonesia. Itu memang luar biasa kalau buat istilah. Saudara kandung, saudara ketemu gede, saudara ipar, wah, banyak sekali ya. Dikatakan ujian kalau kita itu ya pernah memahami sesuatu, belajar sesuatu, lalu diminta buktinya. Itu namanya ujian. Contoh, aku ini orang yang beriman kepada Allah. Dijawab oleh Al-Quran, janganlah kamu mengatakan dirimu beriman jika kamu belum diuji. Nah itu Pak, itu namanya ujian. Jangan yang beriman angkat tangan. Semuanya. Nah, siap-siap diuji. Begitu tuh, ya. Itu yang namanya ujian. Ngaku beriman, siap diuji. Gitu ya. Apalagi cobaan. Nah, cobaan sebenarnya nyaris sama dengan diuji itu, ya. Nyaris sama. Tapi cobaan itu adalah ketika kita membuat sesuatu, lalu apa? Dicoba, bisa tidak. Nah, itu begitu ya. Sama sebenarnya, mirip nyaris. Ya, misalnya ya, jenengan apa? Sedang berpuasa. Ya. Tiba-tiba ada orang makan bakso dikasih kupat ya di depan jenengan. Minumnya jeruk anget tambah yang lainnya. Wah, itu cobaan. Mau puasa terus atau makan. Ya, musibah. Nah, musibah itu ya hasil apa? Tadi sudah dijawab. Ya, perbuatan kita sendiri yang itu melanggar. Ya, melanggar. Itu mendapatkan musibah. Nah, maka dikatakan hati-hatilah kamu dengan suatu musibah yang kamu itu ya tidak melakukannya tapi berada di sana. Jadi musibah itu bisa jadi ketemu dengan orang yang tidak melakukan, seperti saya jelaskan tadi. Ya, kita itu beriman, orangnya bagus, tapi kita kena bencana juga karena kita berada di sekitarnya. Ya, azab. Nah, ini azab ya. Azab itu ya hasil perbuatan langsung dari yang kita lakukan. Ya, maka orang yang melakukan suatu perbuatan lalu muncul akibat negatif itulah azab. Ya, misalnya ya kasus misalnya ada apa seperti kaumnya Nabi Lut ya, sodomi, penyuka sama laki-laki. Lalu apa? Diazab oleh Allah dengan bumi itu dibalik. Nah, itu namanya azab. Kenapa? Perbuatannya ya secara langsung. Tapi kalau musibah bisa jadi kita tidak melakukannya. Tapi apa? Tapi kita juga bisa kena karena berada di sekitar. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di satu tempat, lihat tempat itu. Kalau ada yang tidak pantas dan mendatangkan keburukan, ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, ubah menjadi lebih baik. Yang kedua, kalau memang tidak mampu, usahakan ya cari tempat yang lebih aman. Kenapa? Hati-hati. Ya, bisa kita juga yang kena.
Maka ketika ada kezoliman, ketika kita tidak bisa mengubahnya, ya menyingkir. Karena bisa jadi azab itu kena kita, karena kita berada di sana. Ya, sudah tahu di situ tempat orang misalnya minum-minum segala macam, jenengan duduk baca Quran. Terjadi penggerbekan, ada kamera kemana-mana, jenengan ada di situ, maka dikira Anda juga sebagai pelaku. Nah, itu begitu, ya. Gitu Pak ya. Jadi tipis-tipis aja Pak bedanya gitu. Oke, silakan. Yang kedua, Masih. Ya, gimana, Pak? yang kedua Pak? tadi kesenangan, kekayaan itu juga. Oh ya, kesenangan, kekayaan, kecantikan, ketampanan dan lain sebagainya. Apakah itu disebut juga ujian? Ya disebut juga ujian bisa. Kenapa? Menguji, ya. Apakah kita itu sombong atau tidak? Kita itu apakah menjadi tidak taat kepada Allah atau tidak? Itu bisa jadi ujian. Apapun. Sebenarnya segala sesuatu itu bisa jadi ujian. Ingat tadi ujian tuh, ya kita berada di sana, kita memilikinya, lalu akan diuji dengan apa yang kita miliki tersebut. Itu ujian. Cantik, dia sombong nggak dengan kecantikannya? Kaya, ya kan dia pergunakan nggak kaya itu dengan baik? Atau bahkan dia malah membuat mungkar. Ya kan juga begitu. Jadi ujian itu apa yang kita miliki, termasuk tadi iman, akan diuji. Pantas tidak mengatakan iman, layak tidak jadi orang kaya. Kalau nggak layak dijatuhkan miskin oleh Allah. Ya, nah itu begitu. Jadi ujian itu adalah kelayakan Pak sebenarnya. Ya tapi bukan berarti jelek itu juga sama diuji juga ya. Nah itu ya. Jadi kalau ganteng, cantik itu pasti, jelek itu yang benar. Musibah. Relatif. Musibah. Ya, ganteng, cantik itu relatif. Ya, jelek itu pasti. Ya. Oke, next. Sinyalnya kurang bagus. Ya maju aja, maju. Ini teman saya semua. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tidak menanyakan Pak Ustadz. Ketemu aja, kita doakan beliau sehat saja dalam berdakwah. Saya hanya memberi masukan panitia. Kalau bisa, mohon pelaksanaan pengajian ini tepat waktunya, okay? Misalnya di undangan itu jam 7, ya mungkin bisa jam 7 sampai selesai jam 8, baru kalau ada makan ya makan bersama setelah pengajian. Karena beberapa pengajian di PRM itu di Ahad pagi dan lainnya itu sudah tertib jam 6, jam 7 selesai. Tapi ini di majelis tablik terkadang jam 7 undangan baru jam 8 kurang, sehingga Ustadz yang menyampaikan ini sebetulnya kita berharap lama sih tadi, karena jadi Ustadznya juga maksimal. Nanti kalau selesai acara baru rawah tamah mungkin bisa seperti itu. Jadi pelaksanaan pengajian ketika kita hadir pun bisa tepat sehingga tidak terlalu lama menunggu. Terus acara lainnya mungkin jam 8 lebih sudah ada acara lain, bisa bergantian. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, matur nuwun sangat Bapak. Pertanyaan kepada narasumber nggih, kepada baiklah, sampai mungkin ada closing statement seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika orang sering bertanya, kenapa kami itu bisa melakukan dosa, kemaksiatan, kesalahan, kezoliman? Ada kalimat yang menarik, kita itu akan baik-baik saja kalau kita itu sibuk dengan kebaikan. Kata ulama mengatakan, kita itu hanya ada dua pilihan. Kalau sibuk dengan kebaikan, maka kita akan terhindar dari keburukan. Tapi kalau kita sibuk dengan keburukan, maka kita akan melakukan apa? Kita akan dijauhkan dari kebaikan. Jadi kita hanya ada dua. Sibuk di mana kita? Maka sibukkanlah diri kita dengan
kebaikan, maka keburukan akan dijauhkan, sehingga bencana, musibah, ujian yang bisa kita lewati dengan baik. Oke, terima kasih. Mohon sangat Budi Jaya Putra yang telah menjadi narasumber pada kesempatan ujian Ahad Kliwon kesempatan pagi hari ini. Nah sekalian, marilah pengajian ini kita syukuri bersama dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk pulang.